Sepanjang sejarah Kamen Rider, ada banyak wujud baru yang lahir bukan hanya dari kekuatan tambahan atau upgrade biasa, tapi dari sesuatu yang lebih mendasar, yaitu driver baru. Saat seorang rider berganti driver, itu bukan cuma penggantian alat, melainkan juga transformasi besar yang menghadirkan wujud baru. Dan perubahan ini menandai sebuah evolusi besar, di mana sang rider memperoleh kekuatan baru, desain kostum yang berbeda secara signifikan, serta kemampuan bertarung yang jauh lebih variatif. Dengan kata lain, pergantian driver ini seringkali menjadi titik balik penting yang mendefinisikan identitas baru dari seorang rider dalam perjalanan kisahnya. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 form Kamen Rider yang terbentuk dari driver baru. Mau tahu form apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Palen Prape Custom, Kamen Rider Gabu. Prape Custom merupakan final form milik Hanto sang Kamen Rider Valen. Wujud ini memiliki tema yang unik karena terinspirasi dari minuman dingin, khususnya Prape coklat. Dan transformasi menuju form ini diperoleh Hanto berkat Soma, yang sebelumnya berhasil mendapatkan Gochizo tersebut setelah ia memakan Prape coklat. Menariknya, Prape Custom tidak dapat diakses melalui Palen Buster, yaitu alat transformasi utama yang biasanya digunakan Hanto untuk merubah dirinya ke wujud Palen. Untuk bertransformasi ke wujud ini, ia harus menggunakan Prastam Gear, yaitu sebuah driver khusus yang telah disempurnakan oleh DT Stomach. Dengan driver tersebut, Hanto mampu mengakses kekuatan dari Prapis Gochizo dan bertransformasi menjadi Kamen Rider Valen Prape Custom. Namun, form ini memiliki keterbatasan yang cukup signifikan, sesuai dengan tema Gochizo-nya, yaitu minuman dingin. Prape Custom hanya dapat digunakan dalam durasi terbatas. Jika dipertahankan terlalu lama, energi dingin yang menopang wujud ini akan mencair, menyebabkan Hanto kembali ke wujud manusianya. Karena itu, setiap kali mengaktifkan form ini, Hanto dituntut untuk segera mengalahkan musuh tersebut sebelum kekuatannya menghilang. Di nomor yang kedua ada Ultima Steam Hopper, Kamen Rider Gachar. Ultima Steam Hopper merupakan ekstra final form yang diperoleh oleh Ichinose Hotaro, sang Kamen Rider Gachar. Wujud ini menggabungkan dua konsep utama, yaitu belalang dan lokomotif uap. Transformasi ini diakses melalui penggunaan Ultima Hoppawan dan Ultima Steamliner, dua Ultima Chemicard khusus yang dimasukkan ke dalam gacha driver versi Hotaro. Dan form ini melambangkan gacha terakhir milik Hotaro, yakni tekadnya untuk menciptakan dunia baru, di mana para Kemi dapat hidup damai dan harmonis bersama manusia. Dari segi desain, wujudnya memang masih mempertahankan bentuk dasar Gachar, namun secara kekuatan, Ultima Steam Hopper berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa driver yang digunakan Hotaro sebenarnya bukan perangkat baru sepenuhnya. Driver ini merupakan gacha driver versi Daybreak, yang kemudian diberi penamaan ulang. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kekuatan Hotaro pada form ini merupakan evolusi langsung dari sistem yang sudah ada, namun dimaksimalkan hingga mencapai titik tertingginya. Di nomor yang ketiga ada Jin Geyser, Kamen Rider Geats. Jin Geyser merupakan final form milik Jin yang diperoleh setelah ia resmi diangkat menjadi staf Desire Grand Prix. Seperti halnya staf yang lain dalam organisasi tersebut, Jin memperoleh driver khusus versi dirinya sendiri. Untuk mengakses wujud ini, Jin harus melakukan autentikasi kartu yang ia dapatkan ke dalam Laserized Driver. Proses ini kemudian memicu transformasi dan menghadirkan wujud baru yang disebut Jin Geyser. Dari segi kekuatan, Jin Geyser pada dasarnya masih memiliki kapabilitas yang serupa dengan bentuk awal Jin. Namun, terdapat tambahan kemampuan penting berupa proyeksi energi yang memungkinkan dirinya untuk berdiri dan bergerak di ruang manapun tanpa batasan fisik. Selain itu juga, Jin tetap dapat menggunakan Rice Buckle sebagaimana para rider staff lainnya. Secara tampilan, Jin Geyser memiliki desain yang masih sejalan dengan wujud rider staff DGP lainnya. Akan tetapi, setiap staff memiliki icon dan ciri khas visual masing-masing yang membedakan satu sama lain. Dengan demikian, wujud ini bukan hanya simbol transformasi baru bagi Jin, melainkan juga penegasan identitas uniknya sebagai bagian dari staff DGP. Di nomor yang keempat ada Reprise Beat dan Monster Form, Kamen Rider Reprise. Beat dan Monster Buckle merupakan dua bentuk spesial milik Ripai dan Pais yang diakses melalui Desire Driver pemberian Game Master. Berbeda dengan transformasi mereka biasanya, kedua bentuk ini menghadirkan perubahan visual yang sangat drastis, membuat Reprise tampil lebih menyerupai para peserta Desire Grand Prix pada umumnya. Dalam wujud ini, Reprise memperoleh fleksibilitas baru karena dapat menggunakan berbagai Rice Buckle layaknya rider lain yang berpartisipasi di DGP. Hal ini menjadikan Ripai dan Pais tidak hanya sekedar tamu dalam permainan tersebut, melainkan benar-benar setara dengan para pemain DGP dalam hal gaya bertarung maupun potensi strategi.
Secara desain, baik Beat maupun Monster Buckle memberikan nuansa unik yang menegaskan ciri khas Reprise, namun tetap konsisten dengan konsep rider yang menggunakan driver DGP. Dan kombinasi kekuatan asli mereka dan tambahan akses Rise Buckle, Form ini menempatkan Reprise pada posisi istimewa sebagai rider tamu yang mampu beradaptasi penuh dengan sistem DGP. Di nomor yang kelima ada Live dan Evil Marvelous, Kamen Rider Reprise. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, wujud ini merupakan extra final form bagi Kamen Rider Live sekaligus menjadi final form bagi Kamen Rider Evil. Form ini hanya dapat diakses oleh Daiji setelah two side driver miliknya mengalami kerusakan, sehingga ia harus menggunakan Reprise driver sebagai pengganti. Menariknya, setiap rider yang menggunakan Reprise driver ini akan memperoleh wujud dengan pola pewarnaan yang serupa dengan Kamen Rider Reprise, sehingga tercipta kesan konsistensi desain antar pengguna. Transformasi ke bentuk ini dilakukan dengan memanfaatkan Megapath Paestum yang dimasukkan ke dalam Reprise driver. Dari segi desain, wujud ini pada dasarnya masih mempertahankan siluet dan struktur dasar dari bentuk awalnya, namun terdapat perubahan signifikan pada aspek pewarnaan. Seperti dominasi warna dasar digantikan dengan nuansa merah muda yang khas milik Reprise, meski beberapa corak dari bentuk dasarnya masih tetap dipertahankan. Hal ini menjadikan form tersebut bukan sekedar variasi, melainkan simbol perkembangan Daiji dalam perjalanan sebagai rider, di mana Live dan Evil menemukan penyelesaian masing-masing dalam satu kesatuan transformasi yang baru. Di nomor ke-6 ada Deathstream Hercules Genom, Kamen Rider Reprise. Kamen Rider Deathstream merupakan wujud rider baru milik Genta Igarashi, yang sebelumnya dikenal sebagai Kamen Rider Veil. Perubahan ini terjadi setelah Genta menerima Deathstream driver dari Zord Karizaki. Untuk melakukan transformasi, ia menggunakan Hercules Paestum, yang diaktifkan dengan cara mencap Paestum tersebut ke Deathstream driver. Dari segi desain, Deathstream tampil dengan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan wujud Veil, walaupun masih sama-sama mengusung tema kumbang. Deathstream lebih mempresentasikan identitas rider yang benar-benar baru, bukan sekedar evolusi dari bentuk lamanya. Perbedaan desain ini juga menjadi simbol perubahan Genta dari masa lalunya sebagai Veil menuju identitas yang berbeda sebagai Kamen Rider Deathstream. Dalam hal kemampuan, wujud ini memiliki kekuatan yang mampu menandingi Kamen Rider Veil, sehingga menjadikannya sebagai lawan yang seimbang maupun sekutu yang tangguh. Dan hal ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa Deathstream bukan hanya sekedar bentuk baru, melainkan manifestasi kekuatan baru yang lahir dari perubahan hidup Genta. Di nomor yang ke-7 ada Zero Two dan 001, Kamen Rider Zero One. Zero Two dan 001 merupakan dua bentuk baru yang dimiliki oleh Aruto, dan keduanya sama-sama diakses melalui driver baru. Untuk mengaktifkan Zero Two, Aruto harus menggunakan Zero Two driver bersama dengan Zero Two Progress Key. Walaupun wujud ini merupakan bentuk rider yang benar-benar baru, Zero Two ini secara resmi digolongkan sebagai final form milik Aruto. Dengan demikian, wujud ini bukan hanya sekedar variasi tambahan, melainkan representasi puncak dari kekuatan dan evolusi Aruto sebagai Kamen Rider. Sementara itu 001 merupakan wujud lain yang diperoleh Aruto dengan cara yang berbeda. Untuk mengakses bentuk ini, Aruto harus menggunakan Force Riser dan kemudian memasukkan Rising Hopper Progress Key ke dalamnya. Hal yang menarik, penggunaan driver ini terjadi bukan karena pilihan, melainkan karena kondisi darurat. Aruto terpaksa memakai Force Riser setelah ia kehilangan driver utamanya. Dengan demikian, 001 tidak hanya menjadi bentuk alternatif, tetapi juga simbol keteguhan Aruto untuk terus bertarung meskipun berada dalam keterbatasan. Dari segi desain, kedua form ini menampilkan perbedaan yang cukup signifikan. Zero Two hadir dengan siluet yang masih menyerupai base dari form Rising Hopper, namun tampil lebih modern dan futuristik. Sebaliknya, 001 memiliki desain yang lebih gelap dan garang, dengan nuansa khas rider dari Metsubo Jinrainet, yang menegaskan sisi sangar dan kontras dengan image utama Aruto. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 form Kamen Rider yang terbentuk dari driver baru. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.